Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini ayat Quran hadis Nabi yang sangat masyhur di kalangan pelajar ilmu fikih. Majuridillahu, man siapa orang yurid yang menghendaki Allah oleh Allah bihi dengan siman, hanya siapa orang yang dikehendaki Allah itu khairan menjadi baik, maka yufaqihu fid dini, yufaqih Allah fahamkan Allah fahamkan dia fid dini tentang agama. Biasanya dalam bisa terjemahin tentang boleh ya. Jadi Allah akan bikin dia paham tentang agama. Itu Nabi pernah menyampaikan begitu. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan buat dia paham terhadap agama. Ya memang patokannya itu, pokoknya kalau orang nggak kenal agamanya berarti kan nggak kenal Tuhannya. Orang nggak kenal Tuhan bagaimana mau baik? Sungguh pun secara lahiriah mereka baik dari segi ekonomi, status sosial, pengaruh jabatan, semua itu ya baik. Cuma dalam pandangan penciptanya, yang baik itu bukan yang dikasih harta banyak, tapi yang dikasih paham terhadap agamanya. Ya, seperti kita, kalau kita belum paham, tapi kita sedang menjalani proses paham. Kata Sayyidina Ali, man tafaqqaha faqad faqiha. Siapa orang yang mau menjalani proses untuk tafaqquh, mendalami pemahamannya tentang agama, faqad faqiha, maka nanti pasti dia akan faqih, akan paham secara mendalam. Nanti tapi bukan sekarang langsung ngebet langsung paham ya mau semua orang. Tapi ada jalan singkat kalau mau. Itu kitab yang udah dibeli terpulang bakar, taruh di taruh di gelas, seduh minum, insyaallah langsung khatam itu. Mau ke rumah sakit selesai. Ya hadis syarif, hadis yang mulia itu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin suatu saat kita akan bahas tentang Bismillah, tapi malam ini mah enggak, kita bahas buat pembuka aja. Suatu saat kita akan bahas, kita kaji tentang makna Bismillah lebih detail gitu ya. Amma ba'du, amma adapun ba'du sesudah itu, asalnya amma ba'du itu amma ba'dahu gitu ya. Amma ba'dahu adapun sesudahnya gitu. Hu-nya dibuang jadi bacanya dhammah ba'du. Kalau ada haknya ba'dahu. Nah, kadang ada kiai yang kalau buka pembukaan tuh setelah alhamdulillah sholawat amma ba'dah, nah itu ya. Nah, yang paling sering pakai di sini Kiai Dono, kayak itu sering pakai amma ba'dah. Adapun sesudah itu. Nah, boleh dibuang jadi amma ba'du. Kalau baca orang Indonesia amma ba'du, kalau orang asli Arab amma ba'du. Orang Arab mah ujung gak dibaca, kalau orang Indonesia mah pada dibaca. Apalagi yang pesantren salaf itu dibaca ujungnya. Kalau kholaf masih modern nggak dibaca, dia wakaf semua. Kalau kita harus dibaca supaya tahu nih dibaca begini tuh ada ada alasannya, ada maknanya supaya kita tahu. Nggak sama nanti beda baca ujung, itu pasti maknanya juga berbeda. Amma ba'du, hamdulillahi bijami'i mahamidihi. Hamdulillahi, memuji Allah, pujian kepada Allah, bijami'i mahamidihi, dengan seluruh mahamidihi, keterpujiannya. Jadi mahamid itu boleh jamak dari mahmud atau mahmadah.
Jamannya mahamid, pujian satu. Kalau mahamid itu semuanya. Jadi jama dari mahmadun atau mahmudun. Jadi kita kalau dijelasin lagi nih kayak ada Abdullah Wang tuh kan jelasin ini apa detik lama buat ngaji gini ya nih. Tapi memang luar biasa gitu. Kalau kita simpelnya semua pujian itu harus pulangnya ke Allah gitu. Artinya kalau kita dipuji, ya kita dipuji istri, ya yang nggak punya kesian deh loh. Bisa dipuji sama istri nanti dikit lagi. Ya alhamdulillah kembali kepada Allah. Orang muji kita siapa aja, tangga, saudara, teman kerja, bahkan musuh main bola kita muji kita, cakep banget lu main ya. Alhamdulillah, pujian itu semua harus dibalikin ke Allah, nggak berhenti di kita. Nah kita boleh muji orang, boleh. Kita muji orang itu nanti orang harus kembalikan kepada Allah. Saya muji orang ini karena orang ini dititipin sifat bagus oleh Allah, nah saya puji. Nah bedanya kita sama orang kafir cuman itu. Kita nggak berhenti di orang, di objek, kita sampai usul kepada Allah. Walaupun kitanya belum usul, tapi semua ucapan kita harus dikembalikan kepada Allah. Orang kafir, maka disebut kafir karena dia nutup. Ditutup sudah sampai manusia saja, sampai makhluk aja. Nggak sampai kepada Allah. Makanya kafir, tutup. Nah ini nih kitab. Cover nih kalau orang Inggris bilang nih. Cover tutupnya kitabnya ini yang di dalam. Sama juga tas yang gede itu kan koper ya. Ya kayak gitu juga. Tutup. Makanya disebut orangnya kafir. Nah orang yang tidak menutup dan buka namanya orang mukmin. Udah percaya udah. Kalau udah percaya kan terbuka, open gitu ya. Kalau nggak takut ya gue percaya. Itu loh nggak kunci, gue percaya orang baik semua di sini ya gitu kan. Nanti kalau punya teman baik semua mau ngeletakin handphone, duit nggak perlu takut. Kayak ada di beberapa negara itu ngeletakin barang nggak bakal hilang itu. Sampai besok juga ada tuh barang. Nah Indonesia ya sih belum bisa, ada sekarang ngeletakin. Ya 2 menit aja hilang. Tadi masih ada, sekarang udah nggak ada. Kemarin status masih pacar, kok sekarang udah putus. Iya gitu kan. Ada yang gitu. Cepet banget pacaran gila. Nah, semuanya pujian harus dikembalikan kepada Allah. Jadi kita bisa begini juga karena Allah kehendaki kita bisa begini. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wassalatu dan salawat. Wassalamu dan salam ala Muhammadin tercurah kepada Muhammad. Rasulihi, rasulnya, Rasul Allah, wa alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan sahabatnya. Nah keluarga Nabi itu bisa pengertiannya darah ya, darah artinya keturunan. Jadi Nabi punya istri, terus punya anak. Nah itu namanya keluarga darah. Yang sampai sekarang nih keturunannya para habaib itu juga Jadi kalau kita tasyahud pertama itu kita baca sholawat tapi disebutnya dunal Dia tanpa wa ala alihi gitu. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad selesai. Dunal Jadi maknanya bisa keluarga darah. Ini yang masyhur termasuk Imam Syafi'i pakai ini. Tapi nanti bisa dimaknai seluruh umat Nabi Muhammad itu bisa masuk ke dalam Jadi kalau kita baca sholawat sebetulnya kita kena juga. Nah, ada tapi di pendapatnya enggak mayoritas. Buat ngirangin kita aja bukan dari jalur darah. Jalurnya jalur apa? Jalur keilmuan. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, dinar dan dirham, tapi mewarisi ilmu. Nah, siapa yang ngambil, ya dia ngambil bagian yang banyak. Nah, itu ini kita begini nih termasuk bagian dari man akhodahu faqad akhoda bi haddin wafidin. Siapa yang mengambil warisan saya berupa ilmu, dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar.
Mudah-mudahan nih kita dapat nanti. Kalau sekarang mah ya masih terasa pahitnya, ya pahit biasa, pahit dulu. Sampai nanti pahit ya bisa jadi pahit tapi enak itu. Oh, nggak mungkin orang kalau udah berproses pasti kalau pahit nanti ujungnya manis. Karena Tuhan nggak mungkin berdusta. Walaupun kita nggak boleh membatasi itu pada hal-hal lahir ya. Manis pengennya rumah gede, mobil mewah gitu ya. Istri cantik dan banyak. Aduh aja belum dapet. Banyak baik. Dari segi ilmu kita termasuk keluarga Nabi. Hanya cuma satu doang kita mah. Kalau habaib 2 jalur dia. Jalur nasab darah dan jalur nasab ilmu. Ini sebut sanad itu. Kita cuma satu doang. Jalur nasab nggak bisa tapi jalur sanad ilmu. Nah, yang punya sanad paling banyak Bang Misbah nih. Sanadnya bejibun ya. Kalau minta sama dia aja. Jadi sanad umum Bang Uco punya dari siapa? Saya Abu Bakar. Salim ya. Salim. Nah itu ahli sanad sekarang ya. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Sahabat itu ketentuan sahabat itu orang yang hidup semasa Nabi, kemudian dia berjumpa Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau 3 terpenuhi berarti dia sahabat. Ada sejaman dengan Nabi, tapi nggak ketemu, nggak beriman ya enggak. Orang-orang Arab ketika itu atau orang Indonesia termasuk yang hidup masa itu yang nggak ketemu Nabi ya nggak beriman. Enggak juga. Terus semasa dengan Nabi, ketemu Nabi tapi tidak beriman, juga nggak masuk kategori sahabat. Siapa? Itu Abu Jahal, Abu Lahab. Semasa Nabi, ya ketemu Nabi, bahkan tiap hari ketemu dia mah. Tapi dia nggak disebut sahabat Nabi karena tidak beriman. Nah, yang semasa hidup bersama Nabi, ketemu Nabi dan beriman, nah itu disebut sahabat. Yang pertama kali dapat julukan sahabat ya Abu Bakar. Abu Bakar ibn Abu Bakar bin Sakhr ya. Bin Sakhr dia beliau ya. Nah itu orang laki-laki dewasa yang pertama kali menerima dakwah Nabi. Lalu kalangan pemuda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perempuan istri Nabi sendiri Khadijah. Dari kalangan budak Bilal bin Rabah. Itu orang yang awal banget memeluk Islam, menerima. Termasuk juga Utsman bin Affan. Kalau Umar bin Khattab mah belakangan. Tapi masih di periode Mekah. Gara-gara adanya baca Quran masuk ke dalam kolbu. Nah kalau nggak ada orang preman jangan langsung kita vonis dia pasti jelek. Enggak tentu gitu. Orang preman banget bisa taubat. Buktinya Umar. Orang soleh banget dia bisa juga terakhirnya nanti kafir. Kalau di ulama tuh kayak Barsisoh sebelum Nabi Muhammad adanya. Itu pada zaman itu luar biasa itu orang. Itu yang kadang kita ngeri. Kita mah bukan siapa-siapa, tapi insya Allah godaannya juga nggak banyak. Gitu. Kan kalau yang di bawah anginnya kecil, naik anginnya gede, makin tinggi makin gede. Makanya kita nggak harus minta naikin derajat buru-buru. Yang penting mah kita penuhi semua kewajiban-kewajiban yang Tuhan kasih gitu. Jalanin baik gitu semuanya, ntar lama-lama nggak terasa ada di makom atau kedudukan yang dulu kita pernah pengen. Walaupun dulu nafsu, karena kita mencapainya dengan ridho. Fa inna ghardi fi hadzal kitabi an asbata fihi li nafsi ala jihati tadhkirati min masail ahkamil muttafaqi 'alaiha wal mukhtalafi fiha bi adillatiha. Fa inna ghardi, maka sesungguhnya ghardi tujuanku fi hadzal kitabi di dalam menuliskan kitab ini, fi hadzal kitab dalam tulisan ini kitab. Saya nulis kitab ini tujuannya
an asbata, agar saya dapat menguatkan, meneguhkan fihi, di dalam kitab yang saya tulis ini, linafsi, buat saya. Kata Ibnu Rus, ini buat saya. Ala jihati tadhkirati, atas segi sebagai tazkirah, bisa maknanya peringatan, bisa maknanya sesuatu yang bisa dikenang. Nah, kita ingat-ingat itu buat ingat-ingat kita. Itu namanya tazkirah juga. Atau kalau ada orang juga nyusun disebut buku, ya bukan, tapi bukan buku ya dia tulis. Itu kalau kecil-kecil biasanya disebut, kalau nggak risalah, tazkirah. Itu banyak tuh orang dosen suka nulis tulisan Arab tuh, tazkirah. Jadi kayak tulisan sendiri gitu, kecil tapi ya. Ada yang nyebutnya risalah, ada yang sering tuh belakangan disebutnya tazkirah. Nah, ini maknanya bisa dua-duanya sih, bisa peringatan, bisa kenangan. Tapi saya lebih cenderung kalau beliau ingin buat kenangan saya. Ingat-ingat saya pernah nyusun kitab ini. Min masail ahkami, berupa atau ya berupa dari bagian dari masalah-masalah, masail jama dari masalah. Wah, itu udah jadi bahasa Indonesia, masalah, masalah. Kemudian di hamzanya diganti di kolom menjadi alif, jadi mas'alatun menjadi mas, nggak bisa dibaca tuh karena sin sukun. Hamzanya dirubah jadi alif, alif nggak boleh berharokat, sukun juga mas, susah baca. Akhirnya hamzanya udah hamzah yang tadi, fathah yang tadi ada di hamzah dioper aja kasih sin, sehingga nyisain masalatun. Nah, jadi bahasa Indonesia itu masalah. Tapi orang-orang yang biasanya rajin ngaji, walaupun bahasa Indonesia masalah, kalau ngomong syar'i masih masalah. Nah, ya nggak ada masalah tuh itu. Bukan, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya boleh, dua-duanya boleh. Boleh masalah, boleh masalah secara bahasa. Nah, jamaknya masail. Masailil ahkami, masalah-masalah hukum. Nah, ahkam juga jamak dari hukmun. Hukmun jamaknya ahkamun. Al-muttafaqi, yang disepakati, alaiha, atas masalah-masalah hukum. Jadi masalah-masalah hukum yang disepakati gitu oleh para fuqaha, ahli hukum. Wal mukhtalafi fiha, dan masalah-masalah hukum yang wal mukhtalafi, yang diperselisihkan fiha, pada masalah-masalah hukum tersebut, bi adillatiha, beserta dalil-dalilnya. Adillah itu jamak dari dalilun. Dalilun satu dalil, lalu adillah dalil-dalil, banyak dalil. Jadi kata beliau, saya nulis kitab ini nih, kitab yang sedang kita baca ini, buat kenangan, buat inget-ingetan. Di antara masalah-masalah hukum yang disepakati oleh para ahli fikih, ahli hukum, juga yang diperselisihkan oleh para ahli hukum. Jadi yang disepakati ya ini, yang diperselisihkan ini. Nah, yang disepakati mah nggak usah dibahas lagi dalilnya, karena udah sepakat bisa dalilnya itu ya itu. Tapi kalau yang mukhtalaf itu dibahas biadillatihi, bersama dalil-dalilnya. Karena nanti kenapa dalam masalah yang sama ini ulama pada beda pendapat. Terus ternyata dalilnya memang banyak dan berbeda-beda. Yang satu pakai ini, yang satu pakai ini, yang satu pakai ini. Nah, itu dibahas nanti dalil-dalilnya. Sehingga nanti bisa ada kesimpulan, ada beberapa cara kalau dalilnya bertabrakan gimana. Ya dicari pertama langkahnya yang paling rajih, yang paling sahih, yang paling kuat. Kalau maka yang nanti diambil yang paling kuat, yang lemah ditinggalkan. Atau kalau yang
kedua itu digabung. Bisa nggak digabung jadi satu, dicari kesimpulannya. Kalau gagal juga, ya udah berarti pilihannya memakai yang satu, terpaksa meninggalkan yang lain. Itu nanti panjang kalau itu kajiannya, ilmu hadisnya, ilmu bahasanya, ilmu balaghahnya, macam-macam tuh ya. Para ulama biasa begitu maksudnya. Kalau kita memang kagak biasa, memang kita lagi belajar kayak orang bisa baik gitu maksudnya. Juga selama ini kalau ente nemuin, pada beda-beda sih, yang ada lagi Qurannya satu, nabinya satu, emang apa itu hukumnya jadi macam-macam, pasti pada salah nih. Enggak begitu kan. Kata-kata begitu kelihatannya benar, tapi itu sangat menyesatkan. Karena sejak pada masa Nabi pun sahabat sering beda pendapat dan ngadunya ke Nabi. Karena nabinya ada, selesai masalah. Jadi kadang Nabi membenarkan yang satu, menyalahkan yang lain. Kadang-kadang Nabi membenarkan dua-duanya. Benar, lu juga benar. Lu dari segi ini, lu dari segi ini. Itu kejadian zaman Nabi begitu. Ada peristiwa-peristiwa. Begitu pula ulama, jadi kalau ulama berselisih itu ada dasarnya. Watanbihu lalu min masailil watanbihi ala nuktil khilafi fiha. Watanbihi, dan dari segi peringatan, perhatian, ngasih ingat tuh supaya perhatian ya, perhatian, tanbih namanya. Ya gitu. Kalau di ekspresikan begitu, ini penting nih, gitu. Namanya tanbih. Ala nuksil khilafi, peringatan ala terhadap nuksil khilafi, pengingkaran al-khilafi, perbedaan pendapat fiha, pada masalah-masalah tadi, masail hukum al-ahkam. Jadi ngasih peringatan kepada orang-orang yang menolak perbedaan. Jadi kan ada orang, enggak beda, pokoknya enggak, pasti udah salah aja yang beda gitu. Masih satu pendapat tuh. Nah ini Imam Ibn Rus mengatakan, dia ngasih peringatan, enggak begitu. Perbedaan terjadi, nggak bisa ditolak. Nah, itu bisa dipilih. Sehingga ada ungkapan ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perselisihan, perbedaan pendapat para imam, para ahli di bidang agama, itu menjadi rahmah bagi umat. Makanya ada kitab yang Bang Wiswa punya tuh, kitab namanya Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah. Sama ini 4 madhab juga. Memang kalau ono nggak pakai itu simpulannya, jadi nggak disebutkan dalil untuk mempermudah kita ingatnya gitu, ngapalnya, buat praktek itu maksudnya langsung. Kalau ini memang pakai dalil, dalilnya dibahas. Bedanya itu aja. Ma yajri majral usuli wal qawaidi. Ma yajri, apa yang berlaku, majral usuli, pada tempat berlakunya usul. Usul dari kata aslun ya, aslun satu, kalau usul tuh jamaknya banyak. Usul, pangkal, pokok. Masalah-masalah pokok, makanya ada fikih, ada usulnya, usul fikih. Jadi kalau kita belajar fikih nggak belajar usulnya, sebetulnya kita puyeng sih sama pendapatnya, sama natijahnya, karena kita nggak ngerti kaidahnya. Makanya akhirnya Imam Syafi'i bikin usul fikih. Orang pertama kali yang menyusun ilmu usul fikih Imam Syafi'i, dalam kitab namanya Ar-Risalah. Kalau kita baca langsung ya puyeng-puyeng. Kita baca yang kecil-kecil dulu, nanti lama-lama nyampe ke Ar-Risalah. Karena menurut cerita, konon
kabarnya beliau menulis kitab itu, usul fikih itu karena menyurati khalifah pada masa daulah Bani Umayyah. Disuratin tuh tentang bagaimana ngurus negara kaitan dengan agama. Jadi kaidah. Itu dibuat kitab jadi namanya Ar-Risalah, anak surah. Ya orang alim begitu, surat-suratan ini jadi kitab. Nah kitab jadi surat-suratan. Dibalik. Kasih dia baik. Buat surat-suratan itu udah pindahin sana kemari. Dikirim doang. Bukan buat dibaca. Orang dibaca dikirim doang. Itu gue udah kirimin filenya. Ya gue udah share ke yang lain. Baca kagak. Gue lupa itu kesimpan di mana ya. Sampai hilang tuh file, kita nggak pernah baca. Wal qawaidi dan kaidah. Qawaid juga jamak lagi dari kata qaidatun, namanya qawaid. Lima asa ayyaruddal mujtahidu ayyarudda 'alal mujtahidi minal masailil maskuti anha fi syar'i. Lima terhadap apa yang asa semoga ayyarudda mengembalikan, merujuk kalau bahasa kita. Jadi bahasa Indonesia tuh rujuk gitu ya. Makna roda di sini artinya rujuk. Untuk apa sih kalau kita bahasa Indonesia rujukan tuh? Kalau kita nulis, biasanya kalau kita kuliah nih, nanti kitab rujukannya ini, buku rujukannya ini. Nah itu rujuk. Kita kembaliin satu pendapat kepada asalnya. Ayyarudda 'alal mujtahidi, untuk merujuk bagi seorang mujtahid minal masailil maskuti, di antara masalah-masalah al maskuti anha, yang didiamkan terhadap masalah, dari masalah itu fi syar'i, dalam syara'. Di samping yang tadi peringatan buat apa itu namanya, orang yang mengingkari khilafiyah, juga ini berlaku. Semoga bisa menjadi, kitab ini menjadi rujukan bagi orang yang ingin menjadi mujtahid, jadi berijtihad. Maksudnya saya lagi bingung nih, nah ini bisa jadi rujukan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh, kita baca. Jadi rujukan buat mujtahid, orang yang sedang mencari jawaban, sungguh-sungguh mencari jawaban. Minal masailil maskuti anha, di antara masalah-masalah yang didiamkan, dari masalah-masalah itu bisyara, di dalam syara'. Jadi syara' artinya Al-Quran dan hadis atau sunnah itu tidak menyebutkan masalah ini. Jadi ada masalah yang tidak dicari secara tekstual, ayatnya mana, nggak ada. Nabi pernah ngomong nggak ada. Nabi kali pernah ngerjain nggak ada. Itu namanya masalah yang al-maskutu anha, yang didiemin. Ini kan kalau didiemin kita bingung ya, Qurannya nggak ada, dalilnya nggak ada. Lalu bagaimana dong? Nah itu yang waktu Nabi ingin mengutus Mu'adz ke satu daerah perluasan Islam itu untuk menjadi perwakilan Nabi di sana gitu. Terus Mu'adz ditanya, kalau bahasa kita mah Mu'adz itu banyak yang ngiri juga, kenapa Mu'adz ya? Kenapa bukan gue sih, kan gue lebih gue gitu. Kira-kira begitu dugaannya. Sehingga di depan umum Mu'adz dites. Ini Mu'adz, nanti kan mau diutus. Iya ya Rasulullah. Nih, kalau di sana ada masalah agama, orang pada bertanya mente, itu jawabnya pakai apa? Kitabullah, Al-Quran. Intern deh, gitu. Intern deh, bener. Kalau misalnya di Quran nggak ada nih, nanti lu cari Quran nggak ada. Pakai apa? Ya, dengan sunnahmu, dengan perkataanmu, perbuatanmu yang saya tahu. Pinter nanti, bagus.
Nah sekarang di hadis juga gue nggak pernah ngerjain, gue nggak pernah ngomong, nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngelarang. Nah, lu jawab pakai apa? Lu kata Mu'ad, ajtahidu bi ra'yi. Saya berijtihad dengan ra'yu saya. Itu kata Mu'ad, kata Nabi, bener ente, pinter. Nunjukin juga tuh ke sahabat lain tuh, Mu'ad mah pinter, makanya gue terus juga. Nah kalau misalnya ada masalah secara tekstual di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, itu masalah boleh diemin aja. Disebutnya al-maskutu anha fisyara. Syara secara tekstual mendiamkan masalah itu. Tapi kan nggak bisa, masalahnya ada, masa nggak ada status hukumnya. Itu kerjaan mujtahid gitu. Ya pikirin, lu punya akal itu ya. Nanti bisa jadi. Nah kalau orang berijtihad ya, kalau benar ya dua pahalanya. Pahala dia berijtihad, juga pahala benernya. Kalau salah ternyata ijtihadnya, dia dapat pahala satu, yaitu pahala ijtihadnya. Salahnya enggak dianggap dosa. Tapi itu yang buat sifatnya lebih privat, lebih fardi, masalah sendiri kita ijtihad. Kalau masalah publik itu juga berlaku, cuman ini syaratnya luar biasa. Kita harus ngerti Al-Qur'annya, ngerti hadisnya, ngerti kaidah-kaidah yang bisa dengan itu kita baca Qur'annya, baca hadisnya. Baru kita sebut mujtahid untuk umat yang beneran. Tapi ini yang dimaksud sebenarnya mujtahid itu tingkatannya. Tapi katakanlah kita satu saat ada butuh keputusan yang cepat, ya kita juga bisa mujtahid buat diri sendiri. Nah itu kalau kita udah ini yang begini bisa aja menjadi rujukan kita. Oh dalilnya Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Hambali begini, Imam Hanafi begini. Bagaimana ini ya kalau begini ya? Tapi kalau Imam Syafi'i sekarang susah ini lagi kebetulan masalahnya sulit, nggak, kalau pakai ini nggak sanggup. Ternyata di yang ini bisa, ya udah, ya namanya intikal kita. Nah itu membantu kita maksudnya. Menjadi rujukan kita kalau ada masalah-masalah yang tidak ada secara tekstual di Al-Quran dan hadis di syarah. Wahadihil masailu fil aktsari hiyal masailul mantuqu biha fis syar'i au tata'allaqu bil mantuqi bihi ta'alluqan qariban. Wahadihil masailu, dan masalah-masalah ini fil aktsari pada kebanyakan umumnya, mayoritas itu ya, seringnya terjadi. Hiyal masailu itu adalah masalah-masalah al-mantuqu biha, yang diucapkan masalah-masalah itu fis syar'i, di dalam syara'. Nah, artinya disebut ada teksnya gitu di Quran. Syara' itu maksudnya Quran dan hadis. Ya bisa jadi dua-duanya, di Quran ada, di hadis ada. Quran pokok, hadis sebagai tafsirnya misalnya, atau tafsirnya. Kadang-kadang di Quran nggak ada, tapi di hadis ada. Nah, itu bisa menjadi, itu disebut syara'. Nah itu mantuk, disebutnya mantuk itu diucap itu maksudnya kan. Quran kita baca tuh diucap mantuk. Atau bahasa kitanya yang dari Inggris itu namanya tersurat. Tersurat, ada tulisannya. Misalnya kita ngomongin khomer, ya ada tulisan khomer di Quran itu. Misalnya innamal khomru wal maisuru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Disebut namanya itu mantuk. Ada lafadznya, ada kata-katanya. Umumnya kan begitu sebetulnya. Masalah kalau agama ya sudah di masalah-masalah pokok sudah ada dalam Quran, itu kaidahnya ada di dalam hadis. Au tata'allaqu, atau terkait bil mantuqi bihi, dengan yang diucapkan, ada teks yang terucapkan dengannya itu ta'alluqan qariban, keterkaitan atau hubungan yang dekat, yang erat. Jadi bisa jadi enggak apa namanya, kata-katanya enggak ada, tapi dia punya kaitan namanya ada kata-katanya. Misalnya ada kata-kata umum, ini masuk semua. Jadi bisa jadi enggak disebut secara tekstual, tapi enggak disebut juga ini masuk jelas banget ya. Misalnya orang nanya bir sebetulnya boleh apa enggak sih? Boleh lah kata orang kita misalnya nih. Oh boleh, kan juga ada di Quran, jadi sama ada yang diharamin mah khomer.
Ternyata secara tekstual bir nggak ada dalam Quran gitu maksudnya. Jadi nggak mantuk. Yang mantuknya cuma khomernya. Jadi ya tapi kan bir masuk ke dalam bagian khomer itu yang memabukkan. Bisa mana begitu? Ada keterkaitan yang tidak terucap dengan yang terucap. Itu umumnya masalah-masalahnya begitu. Ya ada itu namanya masalah-masalah yang memang ada jawabannya kayak di dalam Al-Quran atau di hadis itu disebut syara'. Wahiyal masailul lati waqa'al ittifaqu 'alaiha. Wahia dan dia ini masalah-masalah tadi yang dimaksud itu al-masailu adalah masalah-masalah allati yang waqa'a terjadi al-ittifaqu kesepakatan 'alaiha atas masalah-masalah. Kalau yang udah jelas mah sepakat gitu ya. Sudah sangat jelas mah sepakat. Khamr haram sepakat, zina haram sepakat, riba haram sepakat. Ini enggak pakai bertele-tele, usahanya itu udah sangat jelas, sudah mantuk diucap. Awish taharal khilafu fiha bainal fuqaha'il islamiyyin min ladunis sahabati radhiyallahu anhum ila an fashat taqlid. Ila an fashat taqlidu. Atau ishtahara telah terkenal, masyhur, familiar udah al-khilafu khilaf perbedaan pendapat fiha pada masalah-masalah itu bainal fuqaha'il islamiyyin di antara di kalangan para fuqaha Islam, ahli fikih atau ahli hukum Islam. Min ladunis sahabati radhiyallahu anhum sejak masa sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai beliau-beliau semua. Sampai kapan? Ila an fasyat taqlidu, sampai masuk masa pasya, tersebar luasnya at-taqlidu, sikap taklid. Sampai masa taklid gitu. Dulu ahlinya banyak bisa berijtihad, tapi sampai pada satu masa di mana orang udah malas berijtihad, udah pakai aja yang ada gitu maksudnya ya. Pakai yang ada. Nah, itu disebut masa taklid. Hingga di masa itu Islam mulai mengalami masa penurunan secara peradaban. Termasuk itu juga banyak taklid. Sebenarnya taklid memang dibutuhkan sebagai sebuah fase. Orang umum pasti taklid dulu. Nggak mungkin langsung jadi pengusaha, nggak bisa taklid. Memang orang beranjak tuh nanti dari taklid menjadi, dari taklidnya buta menjadi taklidnya remeng-remeng agak melek. Nanti kalau udah begitu naik ke mutabi, mutabinya baru cuma tahu doang, tahu juga katanya maksudnya ini dalilnya ini, tapi nggak mikir. Pokoknya ini dalilnya ini aja, Pak. Oh, apa emang ini dalilnya ini gitu. Udah debatnya begitu doang mutabi. Nanti mutabi ada yang udah cakep. Ya dalilnya ini memang ngerti, terus dipelajari. Iya ya. Jadi nanti kalau udah begitu baru naik fase mujtahid. Mujtahidnya yang lokal dulu istilahnya, mujtahid madhab dulu. Nah sekarang itu nggak ada ulama yang mengaku sebagai mujtahid mutlak. Tawadunya begitu orang sekarang nggak ada. Saya mujtahid nggak ada. Paling mujtahid madhabi, madhab Syafi'i ada mujtahidnya, di madhab Hanafi, madhab Hambali itu ada mujtahid. Jadi mujtahid madhab. Ya tapi pada saatnya mungkin akan ada mujtahid mutlak. Di akhir zaman kan semua tuh nanti kembali masa jayanya Islam lagi, pasti muncul mujtahid mutlak tuh, dengan kealiman yang luar biasa, lahir dan batin, bukan cuman urusan dalil tekstualnya, nyambung, sainsnya nyambung semua. Dia satu kesatuan. Nah, masa taklid itu pasti di mana ada dikotomi antara
ilmu dunia, ilmu akhirat itu ya. Jadi ke dikotomi gitu terpaksa. Padahal mah yang nggak begitu aturan mah ya dunia akhirat beriringan. Bahwa ilmu akhirat ya ini secara lahiriah emang ini ilmu akhirat namanya. Secara lahiriah saja penamaannya. Karena ilmu dunia, tapi ya ilmu akhirat nggak, orang hidupnya di dunia masa dunianya nggak ngerti gitu kira-kira. Hingga dengan diabaikan itu akhirnya sains dikuasai bukan kita yang menguasai, karena bukan kita yang menguasai, nah ini kita dikuasain sains mereka. Hingga kita hanya bisa menjadi pengekor, bisa justru menjadi mukoli dalam hal ini, dan gampang sekali diombang-ambing, diadu domba. Nah, kalau kita paham ya enggak. Tapi sekarang masanya memang belum, baru ada riak-riak, ada pembaruan di sana sini, tapi belum juga berhasil secara menyeluruh. Ada segi-segi berhasilnya ada, walaupun masih sedikit. Waqila wa qabla dzalika falnadhkur falinazkura gitu ya, jangan falnazkur, beda nanti maknanya. Falinazkura kam asnafat turukil lati tatalaqqa minhal ahkamus syar'iyyatu. Wa qabla dzalika, dan sebelum itu falinazkura, maka supaya kami mengingat, bisa menyebutkan, menyebutkan kam asnafat turuki, berapa tahapan-tahapan atau asnaf at-turuki, jalan-jalan atau cara atau metode. Turuk jama dari thariqah ya. Thariqah ya. Thariq jamanya turuk. Thariqah jamanya tharaik. Jadi kadang juga dipakai thariq ya thariqah ya turuk gitu. Baik maknanya jalan maupun cara. Menturuk bahasa Arab, bukan turuk bahasanya di bahasa Mardo. Beda ya. Jadi juga sama sekarang. Turuk turuk bahasa Arab mah bagus. Kalau turuk bahasa Jawa ya bagus, cuma diorok gitu ya. Kalau nggak ada itu nggak ada kita. Allati tatalaqqa, yang turuk-turuk ya, thariqah atau torik itu ya, thariqah lah. Thariqah itu tatalaqqa minha, mendapati atau menemui, menjumpai, minha di antara turuk-turuk itu, al-ahkamus syar'iyyatu, hukum-hukum syara'. Jadi metodenya, langkah-langkah ya gitu. Ditemui, didapati dari jalan itu gitu. Tentang apa itu hukum-hukum syara'. Caranya ya, kita tuh yang nggak pada punya emang caranya, yang taunya mateng kita mah. Yang gini-gini belajar dia tahu caranya. Wa kam asnafal ahkami syar'iyyati, dan berapa asnaf golongan kelompok hukum-hukum syara' itu. Kayak kelompok apa sih, orang-orang yang pantas menerima zakat ya, asnaf juga disebutnya. Kelompok golongan
zakat. Ini asnaf, kelompok atau golongan hukum-hukum syara. Jadi hukum syara itu ada berapa macamnya. Kalau tadi caranya ada berapa. Wa kam asnafal asbabil lati aujabatil ikhtilafa bi aujuzi ma yumkinuna fi dalika. Wa kam asnafa, dan berapa asnaf, berapa golongan, kelompok, atau boleh tadi tahapan. Asbabi, sebab-sebab, sababun jamannya asbab. Nah, asnaf jamak dari sinfun. Aujabat, allati aujabat, yang mewajibkan, mengharuskan, al-ikhtilafa, perselisihan atau perbedaan pendapat. Biaujuzi, dengan ringkas, singkat gitu, dengan ringkas singkat tapi padat. Ma yumkinuna, yang memungkinkan kita, bidzalika, pada yang demikian itu. Jadi beliau juga mengingatkan tentang satuan-satuan, kelompok-kelompok, tentang cara, kemudian tentang hukum itu sendiri, hukum syara, kemudian sebab-sebabnya gitu ya. Dengan itu mengharuskan, atau bahasa sekarangnya niscaya berbeda gitu. Jadi kalau ada orang bilang itu nggak boleh itu, boleh kan idealnya. Berbeda itu satu realitas yang nggak bisa ditolak gitu. Nah, tadi itu jadi beliau ngarang ini supaya lu jangan nolak realitas. Realitasnya orang hilaf gitu. Ada ikhtilaf. Ulama, kiai ada ikhtilaf. Lu jangan tutup mata gitu. Walaupun pengennya kan aturan mah jangan ada hilaf apa kan gitu, kata gitu. Jadi pada berantem. Ya kalau dulu sampai kepada Tuhan, gue maunya begitu, lu mau apa? Gue Tuhannya gitu. Lu kalau gue mau buat satu juga beres. Kalau ngomongin agama Islam semua, kalau katakanlah kita ngomongin mazhab, misalnya nih fikih model Syafi'i semua, atau kalam kita atau akidah kita model Asy'ari semua, nggak ada yang lain-lain gitu. Bisa nggak tuh? Sangat bisa. Tapi kenyataannya ya ini sebuah keniscayaan, ikhtilaf, jangan ditolak. Yang penting tuh kita tahu sebab-sebab khilafnya apa gitu, kita belajar itu. Kenapa ini beda sama ini ya? Oh, karena ini mah megangnya ini, yang ono megangnya ono. Kalau gua mau orang ini, orang ono, di mana? Gua masih bingung. Ya tapi nanti dalam perjalanan kan, oh ternyata apa ya, gua kayaknya lebih pas sama yang ini. Pakai ya kita pakai. Tanpa merendahkan mendapat yang satu lagi. Ya nggak boleh makan merendahkan gitu, kita pakai ini. Sekarang kita pakai mazhab, sekarang ya kita mazhab Syafi'i gitu ya, kita pakai harian kita. Dan NU ya bagi NU mazhabnya 4 itu ya, Syafi'i Pak. Tapi kenapa Syafi'i prakteknya? Ya karena kultur kita mah kultur tempat Imam Syafi'i merumuskan fikihnya di fase terakhir di Mesir, itu sama kulturnya, sehingga orang kita cocoknya sama fikih Imam Syafi'i. Ya mirip banget itu. Nah, keputusan kan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisinya. Beda dengan Imam Syafi'i waktu di Irak, Baghdad. Di Baghdad itu yang namanya qaul qadim, pendapat lama. Nah, di Mesir qaul jadi pendapat. Kita banyak pasnya dengan di Mesir. Ya, tapi banyak masalah juga nanti dirujuknya kepada fikih Imam Syafi'i yang di Iraknya, qaul qadimnya. Masih nggak ketemu juga. Ini ada masalah nih, kalau nggak bisa umat pada ninggal ini gitu ya. Orang pada ngerjain ini. Cari di mazhab lain. Misalnya ke atas Imam Malik, mungkin ke bawah Imam Hambali. Ke atas nyamping cari Imam Hanafi. Terketemu tuh. Jadi NU memang mazhabnya 4 itu. Mazhab resminya Nahdlatul Ulama 4 mazhab. Cuman tadi kenapa Syafi'i, kesannya Syafi'i, dan Imam kita umum banget begitu.
Ya karena memang dari semua kajiannya, kulturnya memang ya kita emang ke situ ngepasnya. Nah, sewaktu-waktu kita nyebrang, namanya intikal, kita pindah ke madhab lain. Jadi khilafiyah atau ikhtilaf itu tidak bisa kita tolak. Yang paling penting ya kita ngerti perbedaan itu, sebab-sebabnya. Dengan mengetahui sebab-sebabnya, jadi kita lebih arif gitu. Kayak orang bijaksana biasanya kan begitu. Ada orang salah nih ya, mau saudaranya, mau keluarganya, mau temennya. Nggak mungkin orang bilang lu bener, nggak mungkin pasti. Gue nggak mungkin bilang perbuatan lu itu bener, karena emang jelas sekali perbuatan lu melanggar semua sisi, dari hukum agama, hukum negara, hukum adat melanggar. Nggak mungkin gue bilang lu bener, lu salah. Tapi gue ngerti kenapa lu salah, sebab-sebabnya ngerti. Ya, biasanya orang yang udah arif bijaksana itu, orang bisa diselamatkan, ya hukuman lu mesti jalani. Tapi lu harus yakin hukuman ini sementara sifatnya. Nanti ada proses, selesai hukuman, lu menjadi manusia baru. Ya kita kan ngelakuin begitu, boro-boro ya pada ya. Jangan kan untuk orang, untuk diri sendiri aja susah. Tapi kita belajar memaklumi hal-hal kecil saja. Namanya ini maklum aja lah. Namanya juga bisa kecil kan gitu ya. Tetapi ini kan udah gede, ya maklum aja kan, dia mau dulu orang ngaji. Ya maklum. Oh ngaji mulu sih. Ya maklumin aja, kan dia lebih banyak urusan karena ini. Oh dia mah nggak banyak urusan sih. Ya kan udah tua. Atau juga orang tua biasa aja, ya mungkinnya mau udah pikun dini kali ya gitu terus. Jadi ada banyak kemungkinan yang membuat kita enggak ngejas kepada orang lain. Suudzon itu kita kembangin husnudzonnya. Bahwa nanti bisa jadi kita diskusi. Gue juga penasaran nih kenapa dia pakai ini ya. Sementara yang gue tahu nggak ada rujukannya ini. Misalnya di madhab yang gue tahu gak ada. Dipakai apa ya? Ya diskusi tuh. Oh ternyata dia pakai madhab Daud Ad-Dhahiri misalnya. Oh ternyata dia pakai Imam Auza'i ya gitu. Kita nggak tahu, kita mau globalnya doang. 4 itu ya tahu, 4, 5 mau Daud. Padahal banyak banget madhab. 4 itu yang di dunia paling banyak pengikutnya, dari situ aja. Makanya orang-orang alim, terutama yang model pendidikannya banyak diskusi, itu model di kampus, akademisi ya, intelektual itu ya nggak ketara madhabnya gitu maksudnya. Seringkali nggak ketara madhabnya. Tapi kalau yang ahli fikih mah ketara pada akhirnya. Kalau lebih kemari. Kayak beliau nih pengarang kitab ini, ya madhab formalnya Maliki, karena babanya beliau orang madhab Maliki. Ngapal matan-matan fikihnya dari babanya madhab Maliki. Tapi udah dewasa ya nggak lantas Maliki semua. Beliau mengerti semua akhirnya. Sampai ketemu tesenannya Imam Ghazali, terjadi diskusi yang panjang. Tapi diskusinya menjadi buku. Seperti Imam Ghazali menulis tentang kerancuannya filsafat, tahafutul falasifah. Dijawab oleh Ibn Rushd dengan tulisan buku menjadi tahafut. Habis itu Imam Ghazali wafat. Kalau Imam Ghazali nggak wafat, mungkin dijawab lagi. Sampai jawabannya mungkin sampai 7, bisa 7 kitab. Tapi ya takdirnya begitu ya. Imam Ghazali wafat dan tahu akan wafatnya, sehingga beliau minta kain putih sama saudaranya. Beliau mandi sendiri, nggak pakai dimandiin. Beliau kafanin badannya sendiri, nggak pakai dikafanin orang lain, dan beliau menghadap kiblat sendiri. Sholat sendiri. Sudah luar biasa emang beliau. Ya itu partner diskusinya Imam Ghazali beliau ini. Al-Qadhi beliau ahli memang. Kalau kita mungkin hakim agung gitu pada masanya. Sama hebatnya di 2 orang. Dan waktu beliau udah tua, terus punya temennya punya anak itu ngalamin hal-hal aneh.
dari segi spiritual kejiwaan. Akhirnya orang itu cerita lama Ibnu Rus. Ini kata Ibnu Rus. Nanti kalau dia gede gue ikut dia gitu. Nanti kalau dia udah beneran nih nyampe masa yang ada menurut Ibnu Rus ini apa namanya ke keilmuan yang saya juga nggak punya. Jadi saya ikut dia nanti. Nah itu Syekh Akbar Ibnu Arabi. Tapi takdirnya saya Ibnu Arabi belum jadi. Beliau aja udah wafat duluan. Ya begitu dah. Fanaqulu, maka kami menjawab mengucapkan Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا زدنا علوما نافعة، ربنا زدنا علوما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علوما تقربنا بها إليك، ربنا زدنا علوما تقربنا بها إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enggak di share umum ya, pokoknya. Iya. Ya udah. Iya,